Hai, gua Anjani. Kembali lagi di episode menggambar sambil bercerita horor. Episode kali ini tentang kurir makanan pulang jam 2 pagi, motor tiba-tiba berat saat lihat spion. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Ini dia ceritanya. Sejak bekerja sebagai pengantar makanan 2 tahun lalu, pria Malaysia, kita sebut saja namanya Hasnan, dia selalu pulang larut malam ke rumahnya. Karena akan mengakhiri masa lajangnya dalam 3 bulan, Hasnan semakin sering pulang terlambat demi menutupi kekurangan uang mahar. Setelah menyelesaikan kuliah, saya kerja jadi kurir makanan. Saat itu memang boros, uang habis buat make up, motor, hingga tak sempat nabung. Bulan lalu, pacar mengajak untuk bertunangan dan menikah. Katanya sudah 3 tahun pacaran dan tidak mau hubungannya begitu terus. Dia ancam kalau tidak serius, mau cari pria lain. Saya langsung panik dan terpaksa kerja keras buat cari biaya pernikahan. Cerita dari Hasnan. Pria asal Jenjarom, Selangor ini mengakui kerja kurir makanan memang melelahkan. Dia hanya punya hari Minggu untuk istirahat. Padahal dia harus mengumpulkan uang sebanyak Rp8.000 atau sekitar kalau dirupiahkan 26 juta sebagai mahar pernikahannya. Namun sejak kejadian Jumat malam baru-baru ini, Hasnan merasa takut dan ngeri jika harus bekerja hingga larut malam. Pasalnya saat sedang pulang dari mengantar makanan, Hasnan mengaku diganggu oleh makhluk halus berbentuk pocong. Ceritanya jam 2 pagi itu Hasnan pulang dari mengantar makanan. Dia sudah biasa pulang pagi sehingga tidak merasa takut sedikit pun. Padahal dari posisinya sekarang berada jarak untuk kembali ke rumahnya sekitar 50 km. Tapi entah kenapa malam itu Hasnan benar-benar merasa sangat lesu. Dia tidak berhenti bekerja sejak pagi. Istirahat cuma sebentar dan hanya makan sebungkus roti. Setelah itu lanjut antar makanan untuk mencari uang. Saat itu yang ada di kepala Hasnan hanya ingin pulang dan tidur. Namun begitu melintas area gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motornya terasa berat dan mesin seperti mau mati. Mengapa motor ini tiba-tiba begini ya? Tadi kan baik-baik aja. Apakah kehabisan oli atau ban kempes? Hasnan bertanya dirinya sendiri tanpa mencurigai hal lain. Saat asik mengomel pada dirinya sendiri, tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion dan saat itu darahnya langsung terkesiap. Tampak di kaca spion sosok seram hantu pocong duduk di belakang Hasnan. Begitu dekat jaraknya dengan pocong itu, Hasnan bisa melihat wajah makhluk itu hitam. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Hasnan hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran dan berjanji akan rajin mengganti oli sepeda motornya karena tersendat-sendat saat lewat jalan gelap itu. Ketika saya melihat pocong itu, saya gemetar ketakutan. Rasanya semua darah naik di dekat kepala. Jantung berdegup kencang seperti akan meledak. Mulut saya komat kamit baca ayat yang saya hafal. Meski bacanya terbalik-balik, tapi saya tetap baca sekeras-kerasnya. Namun usahanya tidak berhasil. Hasnan pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada hantu pocong untuk turun dari motor dan tidak mengganggunya lagi. "Jangan ganggu saya lelah cari uang buat pernikahan ini. Yang kamu mau aku tidak punya," teriak Hasnan berusaha mengusir hantu pocong itu. Baru setelah melewati kawasan gelap selama hampir 5 menit, sepeda motor yang ditunggangi Hasnan kembali melaju kencang. Namun Hasnan tidak menoleh ke belakang dan terus melaju hingga sampai di rumah. Sesampainya ia di rumah, Hasnan berusaha menenangkan diri. Dia mengumpulkan kekuatan setelah melalui pengalaman yang begitu mengerikan. Setelah itu, keinginannya untuk bekerja hingga larut malam tidak lagi berlanjut. Hasnan kemudian baru teringat cerita-cerita lama mengenai area gelap tersebut. Konon di daerah itu pernah terjadi kecelakaan maut. Saya dengar cerita tentang orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal di dekat situ, tapi cerita itu sudah lama. Katanya jari telunjuk kiri korban putus dan anggota keluarga tidak dapat menemukannya. Akhirnya korban dimakamkan dalam kondisi jenazah tidak sempurna. Mungkin gangguan pocong di daerah itu adalah hubungannya dengan kecelakaan itu, katanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, kalau suka klik tombol like dan share. Juga subscribe. Kalau ada yang punya ide atau pengalaman cerita horor, bisa komen atau DM ke aku cek di deskripsi.